Pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas mengenai komunikasi dan juga bisnis, baik yang baru ingin memulai berbisnis, yang sudah mengembangkan bisnisnya, ataupun ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya saya sudah mengundang seorang speakerpreneur kita, yaitu Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo, sehat Coach? Luar biasa. Kalau kali ini harus sehat ya? Harus sehat. Iya. Oke, udah kalau semangat, nggak Bro? sehat nggak ada di sini dong. Oh ya benar. Jadi sudah di-freshkan otak-otaknya? Harus. Otak-otaknya bukan kalau bukan otak kayaknya otak agak ya. susah karena nggak pernah dibawa. Tapi kali ini kita akan ringan-ringan, Coach. Karena episode kali ini kita akan membahas soal karyawanku adalah pahlawanku. Ya. So melankolik ya. Jadi para pemirsa Sinpo, kebanyakan dari antara para UMKM ya, di mana kita sering bekerja dengan mereka selalu menargetkan bahwa penghasilan adalah yang paling utama, sehingga hasil menjadi fokus mereka. Sehingga kalau Anda mempunyai namanya karyawan, kebanyakan karyawan itu adalah sebagai salah satu sistem di dalam sebuah proses, sehingga mereka harus bisa menghasilkan uang buat Anda. Tetapi kadang-kadang setelah Anda besar, Anda melupakan siapa karyawan Anda. Yang Anda ingat hanya angka-angkanya. Nah, inilah pembahasan kita di dalam episode kali ini. Karyawanku adalah pahlawanku. Oke, Coach. Ya. Nah, kalau bisa tadi, sesuai dengan tadi temanya kita nih, Coach, ya. Kebanyakan kalau UMKM, kalau pendapat saya nih secara pribadi, Coach, ya, kalau dulu ada coach-coach saya, sering cerita gini, Coach, ya Coach, gimana saya mau cerita tentang namanya karyawan, kita sendiri juga lagi pusing, Coach, katanya ya. Itu kata coachnya. Kata coachnya. Ada tariannya nggak? Oh, nggak Kan ada. coach hota. Jadi ketika mereka ingin misalnya, oke, saya mau memperhatikan karyawan saya, tapi saya juga lagi pusing. Gimana supaya saya bisa bayar karyawan saya? Itu gimana, Coach? Karena Coach Doni dulu juga kan sebagai seorang pengusaha ya. Jadi Ya bisa sampai tahu. sekarang juga Oh masih. iya. Pengusaha, jadi nggak mungkin berhenti itu ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Gimana kalau memanage Oh, karyawan? Ya, jadi apakah diperhatikan? Gara-gara coach hotahe kok saya jadi ke distract ya. Iya, iya. Ya, sebelum seseorang itu mampu memanage karyawan atau orang lain, Ya. dia harus mampu memanage dirinya sendiri. Ada dua aspek utama nih Coach Roni yang Oke. paling harus dimiliki, mesti dimiliki oleh Waduh, seorang udah kudu mesti lagi ya. pengusaha ya, Iya, iya, seorang iya. pemilik bisnis. Ya Oke. kan? Satu, dia harus mampu memanage emosinya. Oh, Nah. oke. Jadi maksudnya apakah di sini dia harus belajar psikologi dulu? Ya kan berat itu, Coach. Ya, paling 4 tahun, 5 tahun itu. Ya, paling tidak dia memahami lah ya. Oh, oke. Karena begini kadang-kadang ya seorang pemilik usaha itu ya kan dia kan harus mikirin dulu nih gaji karyawannya baru dia. Oh, oke. Ya, Jadi kan? kalau secara posting dia belakangan tuh ya? Belakangan itu karena dia punya Iya, merasa iya. punya kewajiban kan. Iya. Setelah karyawannya melakukan kewajibannya tentu harus mendapatkan haknya dong. Betul. Ya kan kayak kita ini kan Coach Ron ini kan kadang Iya. harus mikir dari genteng bocor ya kan galon Toilet, ya ya. enggak. Dan itu duit semua ya kan. Betul. Jadi ketika dia harus memimpin orang lain, dia harus mampu memimpin dirinya dari aspek pertama emosi. Emosi. Ya kan? Ya, Karena kalau menghadapi tekanan jangan sampai pecah. Mm-mm. Ya, kadang-kadang kalau orang dalam menghadapi tekanan tidak mampu mengendalikan emosi ya kan, akhirnya yang menjadi pelampiasan adalah karyawannya. Ya kan? Jadi berhenti untuk melakukan namanya yang ini ya, Coach ya, telunjuk selalu berbicara. Oh iya, Wah. tapi yang namanya bos biasanya main telunjuk ya. Iya, kamu. Iya, itulah yang membedakan antara bos dengan Iya. leader. Iya, untung kalau misalnya namanya karyawan yang nggak gila, Coach. Kalau karyawannya gila ditunjuk kamu, dia balas lagi, Coach. Oh iya. Dia. Oh iya. Beda lagi tuh. Tapi sekarang ya kita prihatin ya, banyak sekali kasus-kasus kriminal ya yang kemudian dipicu oleh bos dengan karyawan. Nah, ini yang mau kita bahas, Iya kan? betul. Karena gara-gara bosnya itu terlalu emosional, sehingga marah-marah kadang-kadang tanpa sebab yang jelas, sehingga akhirnya menimbulkan rasa sakit hati, Coach. Betul. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Coach? Supaya kalau Iya, makanya dia harus punya kemampuan mengendalikan emosi. Oke. Emosi ini bukan cuma marah-marah ya, Coach ya. Oke. Kan emosi itu kan perasaan kan. Iya, Ya, iya. Jadi senang ya kan, ya ada tempatnya. Karena kalau lagi senang kemudian semua saya traktir gitu kan. Wah, ditraktir satu kantor gitu kan, giliran waduh tagihan masuk habis duitnya. Iya kan? Jadi Iya, tetap iya. dia harus punya kemampuan mengendalikan emosi Iya, ya kan. Dan iya. yang kedua, kemampuan memimpin
memanage manusia orang lain. Leadership. Iya, karena dia kan tidak sendiri. Iya, Ketika iya. dia sudah mampu memimpin diri sendiri, memimpin emosinya sendiri, dia harus punya kemampuan manajerial, Iya, kemampuan mengelola orang lain. People skills-nya harus ada. Maka dibilang kalau pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu secara lebih pertama duluan adalah memimpin dirinya dulu Diri sendiri. sebelum memimpin orang lain, Iya, betul ya. kemudian diteruskan ya untuk memimpin diri sendiri itu bagaimana kita mengukur karakter kompetensinya adalah ketika dia mampu memimpin keluarganya, Iya. menjadi kepala keluarga yang baik seperti apa, memimpin Betul. anak-anaknya ya kan. Karena orang kayak saya nih coach misalnya kan mengajarkan orang lain komunikasi yang baik. Belum tentu kan saya bisa ngajar anak saya komunikasi kan. Iya, Iya nggak? iya. Ah. Justru gini coach, ada pernah yang anggapan lah ya, kalau orang bilang, kalau di NLP bilang presuposisi ya. Iya. Jadi anggapan bahwa kadang-kadang di tempat ilmu yang banyak, di situ orang malah menjadi bodoh. Betul. Nah, kadang-kadang kenapa bisa begitu? Contoh ya, coba Anda cek ya. Biasanya kalau anak-anak guru atau anak-anak pendidik, pelatih, rata-rata anaknya malas belajar. Iya. Ya, karena padahal sudah tersedia buku Iya. ada, ya, video ada, mau belajar gampang, tinggal nanya sama orang tua. Iya. Justru Sama. mereka yang malas biasanya. Betul, makanya sama orang yang paling dekat rumahnya dari kantor biasanya paling sering terlambat. Betul. Jadi sumbernya adalah yang paling dekat dengan sumber, Iya. itu malah yang paling bermasalah. Jadi Iya. caranya adalah jauh-jauh deh lo, Iya, gitu. makanya kadang kita harus keluar dari zona nyaman ya. Iya, itu Atau dia dalam kuncinya. bahasa saya itu harus Iya. berani berhijrah. Berani Iya hijrah, kan? Berhijrah. Hijrah itu kan misalnya dari yang jelek kepada yang bagus. Nah, bukan sebaliknya ya. Bukan, karena kalau kita berani berhijrah dari yang jelek yang bagus, itu pasti ada tantangannya dong. Betul. Ya kan? Dan tantangan terbesar itu bukan datang dari luar, dari dalam. Nah, itu yang membuat kita kadang merasa males Iya, kayak gini iya, aja iya. udah asik, udah nyaman. Nah, itu coach. Jadi kadang-kadang kan orang sering bilang begini ya, karena supaya orang nggak males, orang tuh ditarget, pokoknya kinerja lu harus bagus ya. Nah, Jadi- si bos narget Iya. karyawannya. Nah, padahal ya karyawan nggak mungkin nargetin bosnya. Iya. Nah, kalau orang bilang sebut dengan namanya kinerja kita harus bagus perusahaan, orang ngerti nggak sih sebenarnya kinerja itu apa? Ya, kalau bahasa ekonominya harusnya mengerti ya. Iya. Tapi kan bagaimana membahasakan kepada tim kita itu kan nggak bisa sama coach. Beda-beda. Karena Iya. apa yang dikejar seseorang, apalagi karyawan, itu kan tidak semata-mata soal materi. Betul. Bener kan? Betul. Nah, kalau pendekatannya selalu pada aspek ekonomi atau materi, mungkin jalannya tidak selaju yang diinginkan oleh bos, ya, atau pemilik usaha. Ya. Tetapi kalau kita mampu kemudian memotivasi tim kita dengan bahasa yang masing-masing dipahami oleh Yes. mereka, itu sebabnya dia harus punya kemampuan memimpin orang lain, memanage manusia loh, Iya, ya, iya. menggerakkan orang dari satu kursi ke kursi lain itu beda-beda. Iya, iya. Beda Caranya kalau beda ya. caranya beda. Beda kalau misalnya kita angkat komputer tinggal geser. Ya kan? Manusia walaupun cuma beda 1 meter tapi kalau kita tidak mampu memotivasi dia nggak akan angkat pantatnya dari kursi. Ya kan? Betul, betul. Apalagi untuk dipaksa mencapai target. Betul. Nah, jadi kemampuan memahami manusia yang lain, orang lain dan memimpin mereka. Tugas pemimpin atau leader atau mungkin pemilik usaha itu kan mendorong. Betul. Ya, kalau nggak bisa dorong, jorokin. Membina, ya kan? iya, Memfasilitasi, memecut sesekali, ya kan? Tetapi dia ada di depan. Ya kan? Pada saat dia ada di depan, dia kasih contoh. Nah. Pada saat mungkin timnya itu perlu dorongan, dia di belakang. Di belakang, Nah, jadi oke. itu mungkin bisa 1-2 episode sendiri ya, Coach ya. Wow, Nah, paling panjang tidak ya. 2 aspek itu harus dimiliki oleh seorang pemilik usaha. Tapi kalau definisi khususnya nih coach dari kinerja mungkin udah disiapkan sama coach Doni. Jangan saya dong yang jawab. Oke. Kita tanya sama layar Oh, lebar oke. yang lebih lebar dari saya. Oke, yang pertama dari kinerja itu adalah sesuatu yang dicapai. Jadi ini bahasanya memang para pebisnis semua nih, Betul. target. Yang kedua adalah prestasi yang ingin diperlihatkan. Jadi yang namanya pencapaian bukan soal angka aja, tetapi ada namanya award. Misalkan monthly, misalkan employee of the month, Yes. ya, karyawan bulan ini yang terbaik itu siapa. Nah ini juga termasuk kinerja. Yang ketiga, kemampuan kerja tentang peralatan kinerja. Jadi terkait dari misalkan mesin laptop Ya, Anda, kinerjanya mesin gimana? dari misalkan apa ya? Kalau saya mau bilang foto, dulu zamannya disebut tustel ya coach Ya, ya. Sekarang disebut kamera ya. Ya, kamera analog ya. Iya, kamera ya. Jadi itu bagaimana kinerjanya. Itu secara dari definisi tadi yang sudah disebutkan. Tetapi kalau misalnya kita mau bilang, kita pengen hire, misalnya saya tanya sama Coach Doni, pengen hire karyawan itu yang pintar atau yang cerdas, Coach. Ya, kalau saya pribadi cerdas.
Cerdas, kenapa Ya, Coach? Berarti yang kalau beda cerdas dan pintar nih kayak Kalau gimana? pintar itu kan lebih ke akademik ya. Kalau cerdas itu bisa ke soft skill-nya, bisa Oh, ya dia memiliki kecerdasan emosi, oke. dia memiliki kecerdasan sosial, ya kan? Kecerdasan sosialnya dia bisa menempatkan diri di tengah komunitas masyarakat. Tapi orang cerdas ini pasti IQ-nya pintar atau bagaimana, Coach? IQ-nya, IQ, ya. IQ atau EQ? IQ kalau saya bicara di sini Belum IQ tentu. dulu. Belum tentu. Yang pintar Iya. itu yang IQ-nya. Iya. Kalau misalnya cerdas berarti EQ-nya. EQ-nya. Tapi bukan berarti kita nggak butuh orang pintar. Iya. Contoh misalnya hal-hal yang menyangkut accounting, ya kan? Oh, Hal-hal yang iya, menyangkut iya, iya. hitungan operasional Iya. cost-nya. Iya. Nah, kan kita butuh juga orang pintar di bidang itu gitu Iya, loh. iya, Yang iya. paling penting adalah ownernya Iya. harus pintar dan cerdas memilih tim. Betul. Dia tidak harus bisa segala-galanya. Iya, iya. Ya kan kayak saya nggak bisa segala-galanya. Iya. Yang saya bisa segala-galanya cuma menyangkut makan. Ya kan? Makan segalanya. Iya. Yakin nih bisa makan candil atau cindil tuh. Yang penting ketika saya membutuhkan support dari tim, saya tahu saya butuh orang yang seperti apa Iya. dan menempatkannya di mana itu. Oke, mungkin kita perlu cari tahu lagi nih Coach, definisi pintar. Kadang-kadang Pintar. orang suka salah Ya, gitu kita kan tanya ya. sama KBBI. Oke, sudah ada juga ternyata ya. Nah, di sini dibilang pintar itu adalah pandai dan Ya. juga cakap. Nah, di sini yang ada menarik nih ya Coach yang kita mau bahas. Orang sering bilang cerdik itu berbeda dengan pintar. Betul. Tetapi secara KBBI ternyata sama. Iya, loh. banyak akal ya cerdik Banyak ya. akal. Padahal kita selalu membedakan itu ya. Yang ketiga adalah mahir. Mungkin ini lebih jelas ya soal Iya. mahir. Nah, jadi pemirsa Sinpo, ada dua hal nih ya. Kalau tadi kita berbicara pintar dan cerdas, pintar dan cerdik, itu berbeda. Tetapi ternyata di dalam kamus besar itu sama. Iya. Ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin kebanyakan orang juga berpikiran juga berbeda ya. Nah, Iya. satu hal mungkin di sini saya pengen tambahkan lagi soal namanya kecerdasan, Coach. Ya. Jadi banyak sekali ya orang bilang kalau orang kita butuh tuh orang cerdas bukan orang pintar. Tetapi tidak serta-merta seluruhnya harus sama. Betul. Ya. Karena kenapa ada profesi tertentu yang butuh orang pintar. Contoh, dokter. Iya. Kalau Anda cuma butuh orang cerdas tapi dia tidak pintar, dia Wah. tidak menguasai penyerapan, Iya. wah, Nggak Anda ngerti basics ilmunya, bahaya. salah analisanya. Kalau salah analisanya bagaimana Salah nanti? kasih obat, Salah obat. bukannya sembuh, Nah, malah meninggal pindah alam. itu dia. Pindah alam. Pindah alam, meninggal. Nah, itu jadi dibutuhkan. Jadi Iya. tidak bisa kita sama ratakan seluruhnya bahwa kita yang dibutuhkan cuma soal cerdas. gitu, Iya, Coach. makanya cerdas sendiri, Coach. Iya. Ini saya tanya lagi ke KBBI, Oh, tapi oke. versi kecil. Oke, tambahan Kamus ya. Besar Bahasa Indonesia versi kecil, ya Oke, kan? iya. Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya. Sempurna. Jadi soal berpikir, mengerti, memahami. akal budi. Nah, itu Akal bagus tuh, budi, akal budi. ya, IQ akal budi. ya makanya. Iya, makanya kita harus tanya sama Pak Budi. Iya, iya. Termasuk soal misalnya pertumbuhan tubuh. Nah, Oke. kalau saya tarik dari kamus besar ini, cerdas itu mungkin kita fokus juga pada bukan cuma soal kepintarannya, tapi attitude-nya. Attitude. Ya, oke. attitude itu penting buat Iya. kita dalam konteks bekerja ya. Iya. Baik sebagai pemimpin, pemilik usaha atau sebagai pekerja atau karyawan. Dan Anda nggak usah khawatir, nggak perlu lihat dari Google Translate, saya translatekan aja, itu adalah sikap, attitude. Dan pasti kita akan bahas lagi di dalam segmen berikutnya yang pasti lebih banyak lagi, Ya. maka pastikan terus bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa Sinpo, sesuai dengan janji saya kita akan lanjutkan pembicaraan kali ini di dalam episodenya yaitu karyawanku adalah pahlawanku. Tetapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan pertanyaan dan pendapat masyarakat berikut ini. Halo Beken, nama saya Lala. Saya ingin bertanya kepada Coach Roni dan Coach Doni. Apakah setiap karyawan harus mendapatkan perhatian khusus? Halo Beken, saya Arul. Saya ingin menanyakan kepada Coach Roni dan Coach Doni. Pertanyaannya adalah, apakah setiap karyawan harus dibedakan cara komunikasinya? Halo Beken, nama saya Fadli.
Saya ingin menanyakan kepada Coach Roni dan Doni, apakah yang diinginkan karyawan untuk komunikasi dengan atasannya? Oke Coach, tadi Ya. kayaknya udah ada beberapa hal tuh yang ditanyakan soal masalah karyawan nih. Kayaknya semua pada bermasalah Jangan nih nanya sama semua karyawan pasti. Jangan-jangan dia mengatasnamakan bos ya. Nah, yang pertama nih Coach, katanya, apakah setiap karyawan, ini yakin nih karyawan yang nanya, apakah setiap karyawan harus mendapatkan perhatian khusus? Kalau perhatian khusus, pengalaman saya iya. Iya. Tapi perlakuan khusus, hati-hati Oh, menempatkannya. apa nih, perlakuan itu apakah belayan khusus atau Iya, kan membedakan. Oke. Kalau perhatian menurut saya itu harus khusus, Coach. Oke. Misalnya saya mengenal karyawan A gitu kan, karakternya seperti apa. Saya Yes. pasti memperlakukan dia itu tidak boleh sama dengan yang B. Iya. Tetapi ke dalam konteks perlakuan sebagai karyawan, Iya. jangan sampai kelihatan berbeda. Kecuali misalnya nih ada rewards, ya kan, karena dia memenuhi target bahkan mencapai di atas target gitu kan, dia dapat hadiah dari perusahaan misalnya senilai 100 juta. Ya, dan Atau- itu bukan perhatian khusus namanya ya? Bukan. Bukan, Nah, beda. Beda. Oke. Itu kan reward ya Iya. atas yang dia lakukan. Kalau perbedaan perlakuan itu misalnya saya ke dua karyawan nih, sama levelnya. Iya. Ya, yang ini saya lebih sayang ke dia dan terlihat atau ditunjukkan ke depan orang lain. Oh. Yang ini salah dikit udah dimarah-marahin. Ya kan, yang ini salah dikit, kamu bisa kok. Ya kan? Oh. Kenapa dia lakukan perbedaan? Nadanya bisa langsung kelihatan beda itu, Coach. Iya, kenapa tahu nggak? Karena ternyata karyawan yang satu itu istrinya. Oh iya. Lebih takut ya sebenarnya. Iya. Posisi Kamu bisa. jabatan dengan posisi yang sebenarnya itu berbeda. Iya, takut nanti rapat direksinya di rumah. Nah, Dilanjutkan perlakuan lagi, ya. harus sama, Mm-mm. ya kan. Tetapi kalau perhatian, Ya. ya ini dalam aspek komunikasi ya. Ya. Menurut saya Anda bisa membuat cara yang berbeda-beda. Oh, oke. Jadi itu beda ya Coach ya, perlakuan Ya. dengan perhatian. Nah, mungkin ada beberapa hal nih pemirsa yang harus tahu bahwa kita juga mengenal namanya istilah kepribadian, ya kan? Ada nama analisa kepribadian, setiap negara punya cara masing-masing, Oke. ya. Terutama kalau misalnya kita di Indonesia sekarang ini populer, beberapa hal yang populer DISC, ya. Walaupun ada banyak hal yang lain. Kalau misalnya Coach Dodi waktu itu pernah bilang, ada secara golongan darah ya Coach Betul. ya? Itu di Jepang ya Coach Jepang. ya? Jepang. Kalau misalnya di Eropa, mereka kebanyakan menggunakan istilah dengan grafologi. Oke. Melihat dari berbagai macam dari tulisan tangan. Kalau dari zaman yang dulu orang melakukannya, ada zamannya Carl Jung waktu itu ya, itu dengan menggunakan istilahnya dengan Stephen. Walaupun itu di Indonesia, karena mereka baru cuma STIF. Ya, itu Jung punya yang asli. Di Indonesia bertambah satu jadi Stephen ya. Nanti saya akan cerita lagi kalau soal itu ya. Jadi di misalnya Tiongkok sana ya, mereka juga menggunakan dari segi metafisika yang dibagi menjadi 64 kepribadian. Jadi ada banyak cara. Nah, perlakuan atau perhatian sebenarnya dikhususkan adalah bagaimana cara kita men-treat mereka, memperlakukan mereka, ya. Jadi nggak bisa dong, saya ambil contoh yang DISC yang paling mudah ya. Nggak bisa Anda memperlakukan orang yang dominan dengan cara Anda memperlakukan orang yang intim. Betul. Orang-orang yang dominan yang lebih suka secara straight to the point, pengen lihat poin-poinnya aja, inti-intinya, Anda ngobrol panjang lebar, cerita tentang kucing mati, tetangga meninggal ya, hubungan dengan kinerja, apa hubungannya? Nah, orang-orang dominan tidak akan suka. Nah, mungkin di situ Betul. kali ya, Coach Iya, ya. iya. Nah, yang kedua nih Coach, ya Iya. dari pertanyaannya sebelum saya panjang ya. Apakah setiap karyawan harus dibedakan cara komunikasinya? Wah, saya curiga ini. Karyawan juga yang nanya nih. Kayaknya karyawan saya ini. Karena nanyanya langsung bilang komunikasi. Iya, kenapa karyawan harus dibedakan komunikasi? Iya, pasti ya. Sebagaimana kaitannya dengan pertanyaan pemirsa sebelumnya, Iya. ini kaitannya dengan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tiap karyawan itu beda-beda. Contoh ya, ketika saya ingin memuji karyawan, saya lakukan di depan karyawan lain. Oh, harus itu Coach? Harus, paling tidak Oh. bisa memotivasi teman-teman yang lain, ya kan? Biasanya yang dilakukan kebalikan nih Coach. Nah, itu Iya. tidak boleh karena Iya. itu yang melakukan seperti itu bukan leader tapi bos. Nah, katanya itu supaya memacu karyawan yang lain supaya patuh dalam perusahaan. Kalau dia Nah. paham karakter tiap orang berbeda-beda, maka dia tidak akan lakukan itu. Oke, Nah, berarti ini makanya kesalahan ya. makanya yang pertama tadi kan syarat jadi leader itu kan dia harus paham. Oke. Ya kan, dua aspek yang saya katakan di segmen sebelumnya. Tuh, denger tuh yang itu pertama. jadi yang pertama, Ya. kalau mau memuji di depan karyawan lain, Oke. oke. Kalau mau menegur, panggil.
Ya kan, tutup pintu, ya kan, Karyawan ngobrol lain? berdua. Lalu gimana karyawan lain supaya bisa ikut patuh karena ya ternyata ini ditegur, Coach? Ya, karena cara menegur orang itu kan berbeda-beda. Misalnya saya negur Coach Roni nggak suka ditegur dengan kata-kata yang tegas atau kasar misalnya. Iya. Ya, saya harus cari celahnya gitu loh. Iya, iya. Ya kan, iya. jadi saya harus memahami karakter tim saya. Iya. Makanya saya harus punya akses untuk memilih tim saya sendiri. Betul. Ya, ketika saya misalnya ini contoh nih Coach, di sebuah era yang berbeda, saya Ya. diminta memimpin sebuah perusahaan, Ya. tetapi ownernya itu kasih kepercayaan penuh dan saya bilang, kalau gitu saya boleh memilih tim saya kan. Oh, oke. Nah, kan dia yang penting kasih target ke saya. Iya, Ya iya. kan, saya mau perusahaan itu begini, begini. Oke, untuk mencapai target itu saya punya rencana begini, begini, begini. Makanya saya tahu orang-orangnya siapa. Nah, saya nggak mau kalau dia yang milihin tim saya. Karena jadi susah komunikasinya. Susah nanti. Ya, Iya, kecuali iya. mungkin di bagian tertentu, misalnya direktur keuangannya itu pasti kan ada kaitannya dengan owner kan. Silahkan. Tetapi Iya, iya. untuk operasionalnya di lapangan, saya harus tahu. Kenapa saya harus tahu? Biar saya mengenal tim saya tahu kekuatannya di mana, saya tahu hal-hal yang harus diimprove di mana. Apalagi buat keseharian ya, Coach ya. Nah, Iya, jadi iya, ketika iya. dia ada masalah, panggil dia. Oke. Yang Ya ketiga, kan? Coach. Ya, apakah yang diinginkan karyawan untuk komunikasi dengan atasannya? Akses. Sebenarnya setiap karyawan itu harus dijamin punya akses komunikasi. Oh, jadi nggak ada istilahnya itu kalau ke atasan itu tuh nggak bisa terbuka. Enggak, melalui rapat cuma khusus. cara komunikasinya beda-beda. Iya. Ya kan, ketika itu untuk kepentingan bersama umum ya, misalnya seorang pemilik usaha atau pimpinan itu dia menyampaikan dalam sebuah forum. Oke. Ya, tapi kan respon atau feedback tiap orang beda-beda kan. Pasti. Ada yang langsung dalam forum itu menyatakan pendapat ya. Betul. Ada yang tidak, diem aja mikir berminggu-minggu baru dia berani untuk, Pak, saya sepertinya kurang setuju gitu kan. Ya, berikan akses. Iya, iya, Kalau Anda menutup akses, ya itu yang salah. Malah jadi ada sesuatu yang terlambat. Betul, ternyata, bisa ya. jadi malah timbul masalah baru. Tapi kalau Anda membuka akses, ciptakanlah akses misalnya, teman-teman boleh langsung ketuk pintu ruangan saya. Atau ini nomor WA saya. Oke. Ya, atau ini email saya. Yang penting kita kasih jalurnya, aksesnya. Nah. Dia mau pakai yang mana, terserah. Terserah dia ya. Nah, jadi sekalian nih Coach ya, tadi udah bicara dari segi bosnya, sekalian dikasih strategi biar ada tahap demi tahapnya Coach. Ya. Dari bosnya kepada karyawan, strategi komunikasinya. Ya, tahap, oh berarti saya harus buka ini dong. Oh, ada. Oke. Kok saya agak lupa ya. Saya sudah siapkan gitu, tapi ternyata Oke. saya sudah. Ya, memang kadang-kadang lupa itu bukan cuma masalah bagi leader atau Iya. pemilik usaha, tapi kena faktor bertambahnya Usia. bukan kebijaksanaan. Wah, gitu. Bisa aja ya. Yang pertama, pemirsa, khususnya bagi Anda pemilik usaha atau pemimpin usaha, pengusaha atau leader ya kan. Jadilah leader, bukan bos. Wah, dibedakan lagi nih. Kadang-kadang Coach, kadang-kadang orang masih bingung. Leader sama bos, bos kan pasti leader kan pasti bos. Gimana Coach? Bos belum tentu leader, coach. Nah, gimana supaya mereka tahu Ya. bos itu belum tentu leader? Jadi kalau gitu? bos itu dia memerintahkan orang. Oh. Ya, oke. tidak salah kan? Iya. Benar, apalagi kalau misalnya generasi kedua, generasi ketiga, ya dia terlahir sudah memang punya tempat istimewa, darah biru lah di perusahaan gitu iya, kan. iya, iya, Ya, iya. tapi kalau bosnya itu kemudian belajar lebih dalam tentang leadership, pasti dia bukan jadi bos, dia tidak akan mempertajam bosship-nya kan, tapi leadership-nya kan. Pemimpin itu menggerakkan orang, mampu menggerakkan orang bukan hanya dari kata-kata, tapi juga keteladanan. Oh. Ya, kalau oke. bos kan pasti menggerakkan orang, memberitakan orang mungkin dari kata-kata atau dari telunjuk. Oh. Tapi sama-sama mimpin ini Coach. Sama, ini Sama, hanya ya. perbedaan gaya kepemimpinan. Oke. Kalau saran saya, khususnya bagi Anda teman-teman pelaku usaha, jadilah leader. Oke. Ya Jadi kalau bos itu pasti leader nggak Coach gampangnya? Kalau bos belum tentu leader. Belum tentu. Iya, kalau Oke. leader dia bisa jadi bos. Bisa jadi bos, tapi Iya. bisa jadi dia bukan bos. Bukan. Oke. Karena kalau bos misalnya itu jabatan formal, ya kan dia Iya. jadi direktur gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi kan ada orang-orang yang tidak punya jabatan, punya kemampuan leadership. Ah. Dia mampu menggerakkan orang. Iya, bahkan dipanggil bos, atasannya sendiri nggak dipanggil cuma Pak. Iya. Oh, kalau di
bilang, saya dipanggil bos. Oh begitu? Iya, dari masuk gerbang security, siang bos. Iya. Ketemu Iya. karyawan kompleks, Iya. siang Siang, bos. bos. Iya, iya. Kenapa dia panggil saya bos? Mungkin dia lupa nama saya. Oke. Jadi Kedua. ini bisa dipelajari ya pemirsa ya. Yang kedua? Ini saya ingat kata-katanya Pak JK, Yusuf Kala. Oh, oke. Ya, JK itu kan Yusuf Kala, ejaan lama J kan, Yusuf Kala. Tapi juga bisa diartikan sebagai orang yang selalu punya jalan keluar. Oh, JK. bisa aja ya. Iya, ya, karena tetangga saya dulu ya di Makassar ya. Jadi pakai strategi kunci Inggris. Maksudnya gimana tuh kunci Inggris? Gini, kita jangan terlalu kaku jadi orang. Nah, sebelum jauh, Anda cari tahu dulu kunci Inggris tuh kayak gimana ya? Padahal di Inggris Betul nggak ada ya? kunci Inggris. Bener loh, di Inggris nggak ada Iya. kunci Inggris ya. Jadi kita itu harus jadi orang yang adaptif, ya fleksibel. Iya, iya. Tapi kan saya orangnya idealis. Betul, idealis. Tapi dalam pelaksanaannya, Anda harus, kalau menurut saya bisa tailor made ya, customize lah gitu Iya. kan. Contoh, kunci Inggris itu kan dia mampu membuka baut dari berbagai ukuran. Oh, Benar nggak? Iya. Jadi Karena ketika bisa ada setelannya ya. Yes, kita harus bisa nyetel diri kita. Ketika menghadapi perusahaan dengan gaya komunikasi begini, perusahaan bidang jasa, saya pakai ukuran begini. Oh. Ya kan, ketika saya kemudian memimpin sebuah produk yang ini menyangkut istilahnya masa depan, Ya. ya kan? Ya, masa depan maksudnya kehidupan yang akan datang, ya kan? Ya, Ya. kayak rumah duka, Oh, peti mati iya, dan iya. sebagainya. Kan beda kan? Betul. Nah, jadi kita harus bisa adaptif, adjustable, Adjustable. ya kan, menyesuaikan. Jadi jangan terlalu kaku. Kenapa? Kalau memang bisnis itu ujung-ujungnya untuk meraih sebuah keuntungan, ya jangan terlalu kaku. Iya, tuh ingat jadi pemirsa ya, muka boleh kaku tapi cara jangan kaku. Nah, pastinya kita akan selalu lanjutkan lagi dengan beberapa hal yang pastinya lebih penting lagi, maka pastikan Anda terus bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai karyawanku adalah pahlawanku. Coach Sony, Ya. nah tadi kan udah bilang nih tentang bos, tentang leader ya. Jadi katanya kalau bos belum tentu leader, leader bisa jadi bos. Betul ya kayak gitu ya. Padahal kalau dari segi kata artinya ya, leader itu artinya memimpin. Memimpin. Ya, bos itu pasti mimpin. Nggak mungkin bos itu nggak mimpin. Harusnya bos itu otomatis jadi leader. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Harusnya ya. Harusnya ya kan. Makanya mungkin di sini ada perbedaan ya pemilihan leader dengan pemilihan bos. Tadi Coach Sony juga udah sampaikan. Kayak di rumah tangga. Kayak gimana Ya. tuh? Bosnya beda Siapa tuh. bosnya? Siapa leadernya? Ya. Mungkin saya leader di rumah tangga saya. Iya. Saya memimpin rumah tangga saya. Tapi yang jadi bos siapa? Istri. Oh, bisa begitu ya. Iya, iya. Langsung Sepertinya cepet banget ada ya. kesesuaian ya, Iya, iya, nasib iya. ya. Ya, apakah Anda mengalami hal yang serupa atau yang berbeda? Nah, jadi kita mau bahas lagi di soal masalah bos dan leader nih. Jadi kadang-kadang ya, orang sering bilang begini, bahwa kalau untuk jadi bos itu katanya nggak gampang. Tapi jadi leader itu gampang. Nah, siapa bilang sebenarnya ya? Karena kalau bos itu katanya orang kenapa bilang gampang? Karena bos itu cukup deketin atasan, Coach. Ya, ketika deketin atasan dia dikerek kan karirnya. Iya, iya. Dikerek akhirnya dia ditempatkan, udah kamu yang mimpin divisi Ya. itu. Selesai dia jadi Dapat bos. jabatan. Iya, makanya kita selalu bilang kalau bos itu by surat katanya ya. By tertulis kamu dapat SK Ya. di sana. Tapi leader misalkan Anda bisa melihat orang itu leader atau tidak potensinya, coba lihat dalam namanya grup diskusi. Semua pada ngomong nggak di sana? Kebanyakan kalau di Indonesia nih Coach ya, pengalaman saya pribadi. Kalau dalam pelatihan disuruh ngobrol satu yang ketika di dalam satu meja, itu nggak mungkin semuanya langsung Iya. semuanya Harus ngomong. ada yang men-trigger dulu ya. Iya, pasti akan
oke nih ya, Ya. kita mau ngomongin apa? Nah, itu leader. Leader. Ya, walaupun dia sendiri juga kosong Iya kan? Mau apa isinya? Ya, saya nggak tahu. Ya, menurut Iya, kamu apa? iya. Ya, Pada oh, saat orang bingung bagi kelompok, dia langsung, oke, teman-teman, kita ini aja yuk. iya. Yang kira-kira Iya. om nomor urut 3 semua ngumpul yuk. Iya, dan Anda juga jangan sampai salah loh. Kadang-kadang ini dibilang leader juga, coach yang bilang cuma buat dia tadi di dalam meja dia bilang, yuk bisa yuk, bisa yuk. Itu belum tentu leader itu, ya. Itu namanya tim hore. Iya, Jadi iya, tolong dibedakan. Kalau kasusnya ada di dalam perusahaan kayak gimana nih? Contoh kalau misalnya Anda diberikan suatu pekerjaan tim, dia harus berkoordinasi dengan pihak lain. Kalau yang namanya leader, biasanya dia selalu mencari solusi. Ya kan? Kalau misalnya nama bos, dia cari orang yang bisa memberikan dia solusi. Iya. Itu bedanya. Atau dia cari orang yang bisa disalahkan. Wah, jadi nggak enak nih ngomongnya. Berasa atau pengalaman pribadi. Tapi semuanya sebenarnya tinggal tempatnya aja, cocok apa enggak. Iya, iya. Ya kan? iya. Ada tempat-tempat di mana memang dibutuhkan ya bos gitu kan. Iya, Nggak iya. boleh ada perbedaan pendapat Iya. ya kan. Ya itu tinggal jalanin gitu kan. Nah, ini Nah, saya kalau mau- di tentara Heeh. ya Di kan? tentara kenapa? Iya. Harus mengikuti bos, sama bos banget iya, ya. karena Iya, iya. instruksi komando dari atas ke bawah harus sama. Betul. Nah, kenapa bisa timbul istilah bos? Nah, di sini saya mau bahas nih coach ya. Jadi ceritanya sebelum ada istilah namanya leadership, semua itu dibilang bos, Bos. atasan, pimpinan Iya, orang iya. bilangnya ya. Nggak ada yang bilang, Pak, saya nggak pernah sebut bos di kantor sejak dari zaman dulu. Iya, pimpinan kan, itu Iya, sama aja sama. bos. Ya, jadi ceritanya begini coach. Zaman dulu ketika era zamannya industri setelah perang dunia. Ya, saya belum lahir lah. Iya. Setelah dari namanya perang dunia itu kan semua berkembang coach. Semua perusahaan berkembang, produk-produk juga gampang dijual. Maka lahirlah kalau misalnya orang cerita tentang marketing, namanya marketing 1.0 bercerita tentang produk tuh. Jualan produk, wah laku banget. Jadi gampang. Yang penting gue jual bikin produk laku ya. Nah, bos di situ pimpinannya di sana adalah cerita tentang apa? Orang itu kan secara terstruktur kan coach. Kita bisa lihat semuanya pakai namanya conveyor Iya, ya. iya. Dari yang A1, 2, 3 Betul. terus misalnya Urut gitu. ya. Urut. Makanya orang pola berpikirnya juga terstruktur. Urut, ya. Maka orang juga lihat karirnya juga terstruktur. Proses. Jadi nggak ada orang ujuk-ujuk langsung di atas. Nah, ketika mereka sudah berada di atas, lahir generasi berikutnya ya. Yang kita lihat nih ada generasi X, generasi Y ya. X itu masih istilahnya peralihan lah. Y, transisi. milenial, itu sudah mulai berbeda. Kenapa? Mereka sudah terdidik dengan namanya internet, coach. Iya. Ya, jadi media sudah begitu banyak sehingga akhirnya mereka cepat bosan. Iya. Ya, jadi ketika mereka Prosesnya cepat- beda. Proses beda. Jadi ketika dibilang bos kayak gini, kan nggak harus begitu. Saya dengarkan ada yang lain, maka bos menjadi turun nilainya di mata orang para milenial. Maka mereka lebih menghargai siapa yang dapat saya percaya. Muncullah istilah leader. Saya pas waktu lagi di sana. Nah, mungkin di sini bisa diberikan nama Coach Doni. Biasanya kalau dalam segmen ini ada beberapa nasihat dan petua-petua Wih. dari Mbah Doni. Sebagai seorang leader. Oke. Oke. Untuk edisi kali ini saya punya quotes of the day. Oke. Jadi Apa seorang nih, Coach? leader harus memiliki kemampuan kata-kata yang baik. Oh, maksudnya dia bawel. Bukan. Oh, bukan juga. Beda. Oke. Tapi sekali dia berbicara memberikan dampak. Oke. Kenapa? Kata-kata memiliki energi untuk mengubah seseorang. Benar kan? Tapi keteladanan mampu mengubah masa depan. Wah. Jadi kata-kata saja bisa menggerakkan orang untuk berubah. Apalagi kalau seorang leader itu memberikan dalam bentuk contoh. Ya kan? Misalnya nih, ke dia bilang, ya, ayo angkat tangan. Ya, bisa kan? tangan, iya. Ya, kalau dia bos pasti karyawan angkat tangan. Iya. Tapi kalau leader gini, teman-teman, mari kita angkat tangan kanan sama-sama. Oh, iya. Dia iya. kasih contoh juga. Kasih contoh duluan ya. Iya, Jadi iya. yang tadi saya katakan di Iya, segmen iya. awal, ketika kita mampu memotivasi orang, ya kan, dengan kata-kata, orang itu bisa berubah. Kalau tidak, ya jangankan mengubah orang lain, ya kan, dia yang geser pantat aja susah. Iya. Gimana mau mengubah masa depan? Iya, iya. Ya kan? Nah, tapi kan leader itu kan kasih contoh. Ya kan, ya contoh ya. Tolong di kantor ini nggak boleh ada yang ngerokok ya. Tapi ngomongnya sambil ngerokok. Iya. Ah. Siapa yang bakal bisa ikutin dia? Nggak bakal. Sama kalau Iya. di rumah tangga. Mm-mm. Makanya istri itu adalah bos. Hmm. Ya kan? Iya, iya, Kata-katanya itu adalah titah. Tetapi suami adalah leader. Iya, iya. Kenapa? Kalau suami mengatakan ke anaknya, ya, kamu jangan ngerokok ya. Tapi dia merokok tiap malam di teras rumah. Mm-mm.
Anak itu bukan pendengar yang baik, Coach. Jadi dia Tetapi ngikutin. peniru yang ulung. Oh, oke. Jadi dengan kata-kata Anda bisa mengubah seseorang, tapi dengan keteladanan atau contoh perbuatan, jangankan mengubah orang itu, masa depan orang itu bisa berubah. Oh, inilah sebabnya di zamannya ada Bobo, ya Nirmala. Saya Dia nggak kenal. Pura-pura. Saya taunya Denny manusia ikan, Taman Gober. Ya dibilang Bim salah Bim jadi kodok. Abracadabra, iya. Jadi karena ternyata kata-kata memiliki nama energi. Dan Betul. ternyata ini ada studi nih Coach ya. Ada studi di Amerika sana. Kata-kata itu bagaimana bisa mengubah seseorang. Iya, kalau ya. Amerika sana, kalau Ameriki sini ya. Iya, makanya saya bilang di sana kan. Jadi ternyata kata-kata itu mampu mengubah, memiliki namanya energi. Iya. Jadi ketika ini tesnya disebut namanya kinetic test, Oh, disebutnya kinetic test. Jadi ketika kata-kata yang melemahkan, maka Iya. tubuh kita juga akan merespon dengan Betul. lemah. Ya. Jadi apa bedanya kalau misalnya kita bilang begini, ayo semangat, sama dengan ayo jangan loyo. Iya. Walaupun Iya. artinya sama. Iya, Coach. Ya. tapi ada jangan loyoknya itu beda Ada ya. jangan loyonya. Jadi ketika dengan energi ya kata-kata yang negatif ternyata membawa energi ke tubuh itu juga negatif. Maka kalau misalnya Anda bilang ya, kalau misalnya Anda coba Anda pikirkan ya, kalau misalnya di rumah sakit Anda bilang jangan sakit, jangan Iya. sakit. Sakit. Jangan sakit, percaya sama saya ya. Kenapa sih kata jangan itu? Ya, karena kata jangan itu secara alam bawah sadar itu di bypass. Ya, jadi dilewati sama otaknya kita. Otak nggak mau nerima ya. Otak nggak mau terima, dia cuma terima kata-kata yang positif. Iya. Makanya jangan menggunakan kata-kata yang negatif. Ya, itu yang saya lakukan coach selama sekian lama ya, antar anak-anak sekolah kan Iya. suka anak-anak turun saya jangan nakal ya kok ya kan. Iya. Cece jangan bandel ya. Iya, Ternyata kan Salah. tidak tepat kan. Heeh. Saya ubah kata-katanya misalnya. Yang pinter, semangat, rajin Iya. gitu kan. Ya walaupun dia tidak ranking 1 tapi hal-hal yang negatif tadi sudah mulai Iya. menjauh. Jadi lebih baik jangan bilang anak Anda ketika tidak bisa, bodoh sekali, jangan. Bisa lebih baik lagi. Wah. Ya. Karena itu Kamu akan bisa menunjuk- lebih baik lagi dari karena sini. itu menunjukkan progres. Ya, Nah. makanya bapaknya yang harus jadi leader. Yes. Kenapa? Karena dia memberikan keteladanan, Iya, ya kan? Nah, saya punya suatu quotes juga di Ya. sini. Saya nggak Oh, mau ketinggalan tetap ya? Oh, oke. Saya nggak mau ketinggalan dong. Oke. Ya. Kalau Oke. ketinggalan itu bus. Iya, kesan bukanlah tentang penampilan saja. Jadi kesan yang ditampilkan ya, tapi keseluruhan penampilan akan menimbulkan kesan ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen kelihatan yang berkarisma ya, bukan Anda pakai bajunya merek tertentu, bukan Anda pakai tentang misalnya arloji dengan merek tertentu, kesannya Anda pakai kacamata hitam, mobil mewah, tidak, tapi ada orang-orang yang terkesan berkarisma walaupun dengan pakai pakaian biasa. Kayak gimana? Misalnya contoh, dengan kata-kata, dengan gerak tubuh, dengan cara dia memperlakukan. Itulah yang harus dipelajari untuk menjadi seorang yang berkarisma. Jadi berkarisma ini kadang-kadang sampai dengan sekarang coach, orang itu masih kepikiran begini, saya pengen dilihat sama orang coach katanya ya, supaya orang bisa menghargai saya ganti baju saya coach katanya ya, saya ganti baju saya menjadi baju yang mahal, Ya. saya ganti jam dengan merek tertentu yang mahal, kalau orang tahu merek ini pastinya mahal. Iya, yang Nah, dilihat brandnya ya, bukan orangnya ya jadinya ya. Iya, jadi apakah Anda sebenarnya pengen menjadi tokoh berjalan sebenarnya? Kan berbeda ya. Padahal karisma itu pasti lebih tua loh. Ya, Karena kenapa? yang lebih muda Dek Risma. Kakak ya, tolong diingat baik-baik itu kakak. Jadi kalau misalnya ada orang yang pengen misalnya dihargai dengan orang lain ya, menghargai diri Anda, betul salah satu caranya adalah dengan mengubah penampilan. Ya. Tetapi mengubah penampilan tidak cukup, yang harus Anda ubah adalah attitude atau Ya. sikapnya. Nggak bisa dong, Anda pengen dihargain tapi kalau Anda selengean, nggak mungkin itu ya. Orang nggak akan menghargai Anda. Kata Coach Doni tadi, kalau Anda pengen dihargai seluruh kata-kata atau ucapan Anda, maka jadi orang yang berintegritas. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Ya, itu ada istilahnya tuh, Apa Coach. tuh? Walk the talk. Walk the Jalani talk. yang dia ucapkan. Iya, walaupun arti secara langsung aneh ya. Iya. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita, pastinya akan semakin seru dan pastinya Anda akan menunggu tips dari kami, maka pastikan Anda terus bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Oke pemirsa, sesuai dengan janji saya tetap di dalam pembahasan karyawanku adalah pahlawanku. Kali ini kita sudah masuk di dalam segmen yang Anda tunggu-tunggu, yaitu adalah tips dan trik. Nah, Coach Doni, kali ini saya pengen ada kasih nih buat pemirsa Sinpo TV beberapa tips duluan ya, dibandingkan Coach Doni ya. Enggak, ini dulu, pingsu dulu. Nah, nggak usah. Nanti saya takutnya keambil tips dari saya ya. Saya kasih duluan ya, Coach. Sebelum dijawab iya, saya lanjutin aja ya pemirsa ya. Oh, ini gaya bos ini. Ketahuan ya siapa bosnya, siapa leader ya. Oke, lanjut. Yang pertama dulu ya. Kenali tipe diri sendiri dulu. Kebanyakan orang ya, ini dia pengen melihat dari orang lain terlebih dahulu. Belajar bagus ya. Betul. Mengenali orang bagus. Tapi kalau Anda tidak mengenal diri Anda tidak akan menjadi seorang leader yang bagus. Kata satu orang yang ternyata ini sangat hebat sekali dan ini panutan saya nih Coach Oh, ya. terima kasih. Oh, bukan. Cuka Liang namanya Kong Ming ya. Jadi kalau misalnya Anda ya bisa mengenali diri Anda dan Anda mengenali musuh Anda, apalagi mengenali medan perang Anda, maka 1000 kali pun Anda perang, 1000 kali Anda akan menang. Makanya harus sering ke Sumatera Utara dong ya. Iya, Kan karena Medan. di sana ada Medan. Iya. Nah, jadi kalau yang pertama Anda mau menjadi seorang leader, kenali diri Anda dulu. Dan namanya setiap orang namanya masih manusia ya, pasti punya kelebihan, punya namanya kekurangan. Tapi jangan selalu berlindung di dalam kekurangan. Karena masih banyak orang bilang begini, Coach, ya apalah kita masih manusia, Anda nggak akan bertumbuh di sana ya. Jadi walaupun Anda paham tentang kelemahan, tapi ya diperbaiki. Betul. Itu jadi yang pertama, kenali tipe diri sendiri dulu. Kalau Anda suka marah-marah, Anda harus cari tahu dulu gimana caranya supaya Anda tidak terkesan sering marah-marah sama karyawannya. Nanti Coach Doni lah yang banyak ngomong seperti itu ya. Yang kedua ya, tadi udah tahu tentang diri, tadi sesuai dengan yang tadi dibilang sama ahli militer, kenali orang lain ya. Kenali tipe tim kita ya. Karena tim kita tuh ada banyak ya. Kalau perlu Anda belajar terus-menerus tanpa henti ya. Supaya Anda tahu bukan hanya ya. Jadi apa yang disampaikan itu selalu yang benar. Tahu nggak semua pemirsa Sinpo ya? Berapa banyak karyawan Anda menipu Anda? Ya, jangan bilang, oh karyawan saya semua polos-polos. Enggak kok ya. Yang polos-polos itu malah bahaya. Ya, saya waktu itu pernah begini Coach ya. Waktu itu ada diminta sama kawan. Ternyata ada yang ngambil uang di dalam tokonya. Ya. Di dalam tokonya, terus pas satu lagi ditanya, semuanya nggak ada yang mau ngaku. Dia punya nih pandangan nih Coach, saya kayaknya punya feeling nih katanya bro, yang ini bakal jadi nih yang ngambil nih uangnya. Oh ya, jangan main langsung kayak gimana? Feeling gue mengatakan begitu. Nah, feeling nggak bisa jadi patokan ya pemirsa ya. Jadi saya minta apa, tolong semua bikin berita acara, tapi tulis tangan. Ya, tulis tangan semua. Jadi semua mereka pada nulis. Dan setelah ditulis saya bilang, oh yang ini pelakunya. Pasti bilang, yang benar katanya. Kenapa? Yang ini udah ikut gua lama katanya bro. Nggak mungkin. Orangnya polos, baik Coach misalnya kayak gitu. Tapi itu yang kelihatan. Kamu percaya atau tidak percaya, kamu coba desak dia. Bilang aja deh, saya sudah tahu kamu yang pelakunya. Coba kamu bilang seperti itu. Ternyata coba dipanggil Coach. Walaupun dia ragu sebenarnya. Pas waktu lagi ternyata dia panggil karyawannya, dia bilang, saya sudah tahu siapa pelakunya, kamu mendingan bilang sekarang sebelum saya panggil polisi. Nangis Coach. Ternyata betul dia ngambil ya. Terpaksa memang karena dia punya namanya kebutuhan ya. Orang yang kelihatan polos, makanya ya saya selalu bilang kenalin timnya. Orang polos belum tentu beneran dia polos, teman-teman. Dia bisa berlindung di balik kepolosan. Segala jenis gerak-geriknya sebenarnya kelihatan. Tapi kadang-kadang bos menyangkal dirinya. Karena dia sayang dengan orang yang dekat sama dia. Nah, itu jadi ya, jadi kayak mau nangis ya. Tisu. Yang ketiga ya, perjelas tujuannya jadi pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda tahu bahwa punya tujuan untuk menghasilkan namanya uang, Anda harus bisa melihat karyawan Anda adalah sebagai aset ya. Aset seperti apa yang bisa Anda tempatkan, bagaimana cara Anda membinanya. Aset Anda bertambah naik, ingat aset tambah naik, value Anda tambah naik, bisnis Anda pasti juga tumbuh makin naik. Nggak bisa Anda cuma naik sendirian tapi tim Anda tidak naik ya. Jadi perjelas tujuan Anda ya. Yang keempat terakhir, lakukan penyesuaian. Memang kita tahu banyak banget yang kita melakukan kesalahan. Saya pun tidak luput dari itu. Pasti punya namanya kesalahan. Walaupun sudah tahu ilmunya, kadang-kadang kelepasan ya. Wajar, masih manusia. Nah, berlindung di balik kelemahan ya. Tetapi saya memperbaiki terus-menerus, saya belajar lagi gimana supaya nantinya lebih baik lagi. Maka tujuannya adalah setiap hari dengan kata-kata afirmasi seperti ini. Setiap hari saya bertambah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, itulah tips dari saya pemirsa. Nah, sekarang kita lihat dari Coach Doni. Oke, hari ini saya ada 2 tips buat pemirsa.
Selalu dari aspek dua ya. komunikasi, ya. Kalau bilang dua kan ada caranya. Dua. Oke. Jadi Apa khususnya tuh? buat Anda pelaku usaha atau pemimpin tim, Anda punya karyawan, staf atau anggota tim, maka yang pertama Anda harus bangun media komunikasi multi channel. Apa itu kamsutnya? Ya, Apa itu maksudnya? Ya, maksudnya adalah jangan hanya menyediakan satu channel komunikasi saja. Contoh, ada orang yang senang bicara, ya, verbal. Ada orang yang senang mungkin curhat pakai teks. Oh, oke. Ya kan, Iya, chat iya, gitu iya, kan. iya. Ada yang suka telepon, ada Iya. yang suka tatap muka, benar kan? Ya, jadi saran saya, kenali seperti yang tadi Coach Roni katakan dengan aspek yang 4 tadi itu, kemudian lakukan teknisnya dengan membentuk atau membuka media komunikasi yang bermacam-macam channel. Oh, untuk ke atasan ini ya, berarti ya? Iya, jadi misalnya kalau kita mau mendengarkan masukan atau ada saran dari tim kita, ya kan ada orang yang malu-malu kalau ngomong langsung. Iya. Tapi berani kalau mungkin dia ngechat. Ngirim ya. Ya kan? Juga ada, tapi kadang-kadang saya ada suka lihat yang bikin kotak saran, itu sering nggak ada isinya tuh, Coach. Ya, jarang sih ya. Kenapa? Karena waktu dia mau masukkan ke kotak saran, walaupun dia tidak tulis namanya, ada CCTV di situ. Nah, itu dia. Jadi salahnya CCTV ya. Iya, ya itu hanya syarat aja sih bagian Iya, iya, HRD iya. biasanya gitu Iya, kan. betul. Silakan berikan masukan. Tapi apakah ada? Iya. Ya mungkin eranya sudah berbeda, Iya, ya kan. Ketika sekarang eranya di mana-mana ada mata, ya kan. Iya. Ya orang lebih suka kalau nyaman pribadi ya, lebih private gitu kan. Jadi sediakan multi channel. Ya, telepon bisa, menghadap bisa, kirim email bisa, nomor WA, chat bisa. Ya, tergantung karakter dari tim Anda, ya. Ya, makanya kan kita juga lihat nih, yang saya pimpin ini rata-rata dari Gen Z, ya kan? Yang saya pimpin ini rata-rata kalangannya Coach Roni eranya apa? Dari kolonial ya. Saya pernah melakukan Iya. itu, Coach. Ketika saya memimpin sebuah tim, ya sekitar 130 orang, ya, dan itu semua istilahnya tim saya itu adalah orang-orang yang dulu ngajarin saya. Oh. Ya, tapi karena secara struktural saya mendapatkan kepercayaan jadi bos, Iya, ya iya, kan? iya. Ya, saya harus mengubah strategi bos jadi leader. Iya, Karena iya. yang saya pimpin tuh orang-orang yang usianya 2 kali lipat Senior ya. di atas saya. Jadi kan nggak bisa saya menciptakan, oke silakan kalau ada masukan kirim SMS ya dulu ya, SMS atau BBM gitu kan. Ya nggak bakalan. Ya, saya mendatangi, ya ngobrol sambil di warung kopi gitu Iya, kan. iya. Itu lebih efektif. Iya, Karena iya. pendekatan pribadi ke orang-orang yang generasinya berbeda dengan saya itu jauh lebih tepat. Oke. Ya, yang kedua, hargai setiap capaian yang diraih oleh tim Anda. Jangan Anda membandingkan si A dengan si B, kecuali itu dalam satu divisi sales misalnya, Ya. ada target, misalnya 1 tahun itu harus 12 miliar, Ya, ya ya. kan? Nah, Anda boleh merilis atau menayangkan capaian masing-masing tim, biar jadi motivasi. Ya. Tapi kalau Anda mendapatkan prestasi tim Anda, misalnya, ya jangan dianggap kecil, Ya. walaupun dia cuma melakukan hal kecil tapi hormati, hargai, ya, karena orang itu akan merasa nyaman ya, bukan hanya karena dia mendapat gaji Ya. atau penghasilan yang gede, tapi respect dari pimpinan, Oh. ya dari leader atau dari bosnya Itu itu. jauh lebih berharga ya. Ya, Oke. walaupun kita tidak bisa pukul rata setiap orang ya. Memang ada orang yang memang mengejar yang utama adalah penghasilan, ada yang kenyamanan, ya kan? Ada yang mungkin, wah ini udah kayak keluarga gitu kan. Beda-beda, makanya kenali tim Anda pemirsa. Dan hargai setiap capaian sekecil apapun yang diraih oleh anggota tim Anda. Oke, bagus sekali. Jadi sudah dicatat pemirsa, ada 2 tuh tadi ya, bangun komunikasi multi channel Iya. dan hargai setiap pencapaian. Dan ini juga menandakan bahwa berakhir pula di dalam episode kali ini, Oh, Coach. saya nggak mau berakhir, gimana Waduh, dong? Kita sambung lagi berarti nih, Coach. Oke, nanti. episode berikut ya. Iya, episode berikut. Jadi itulah pemirsa, di dalam episode kali ini, karyawanku adalah pahlawanku. Maka pastikan Anda selalu bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren, di mana program ini akan membahas tentang seputar bisnis dan juga komunikasi bagi yang baru mendirikan bisnisnya, yang sedang mengembangkan bisnisnya, ataupun ingin melebarkan sayapnya. Dan saya juga terima kasih kembali kepada Terima Coach kasih, Roni, Coach. sudah Ya. hadir di studio. Pastinya nanti kita akan bahas tadi ya utang-utang episode ya. Jadi beberapa yang harus bisa kita bahas lagi bersama dengan para pemirsa di Sinpo TV. Ya. Oke pemirsa, oleh karena itu saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada episode berikutnya.